Nah, lalu kemudian ditanggapi oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo jelas posisinya adalah membela pemerintah sekarang. Ya, Prabowo mengatakan iklim demokrasi, ya, sistem demokrasi sudah baik, gitu ya. Nah, kalau tidak baik, tidak mungkin Pak Anies bisa jadi gubernur, gitu ya. Gitu. Nah, itu juga satu sesi debat yang cukup menarik, gitu ya. Nah, kemudian juga soal IKN seperti tadi yang saya sudah sampaikan di awal, ya. Tapi ternyata tidak terlalu banyak dibahas, ya, sempat disinggung saja. Ya, tadi kan saya bilang IKN itu isu yang seksi tetapi tidak dominan dalam debat ini. Tadi muncul dari Mas Ganjar kan pertanyaan Mas Ganjar terhadap Anies Baswedan, ya, bagaimana tanggapan Anies terhadap kebijakan pemerintah yang memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, gitu ya. Nah, pertanyaan itu disampaikan ke Anies, tentu ada pertimbangan, gitu ya, karena tim Ganjar pasti sudah mempelajari, ya, bagaimana sikap rekam jejak, ya, berbagai statement dari masing-masing kandidat. Nah, Anies karena posisinya sebagai antitesa, maka Anies tidak setuju dengan IKN, dan tadi dia konsisten itu kan, tidak setuju dengan IKN dengan beberapa alasan tadi, ya, karena ini tidak dibahas, tidak melibatkan masyarakat secara luas, gitu ya. Kemudian ini negara hukum, ya, seharusnya mendengar aspirasi masyarakat. Kemudian tadi Mas Anies juga menyerang yang cukup keras menurut saya. Dia mengatakan bahwa di tengah kesenjangan ekonomi yang masih lebar, ya, kemiskinan masih ada, tetapi di sisi lain pemerintah membangun istana untuk presiden, gitu kan. Nah, itu menunjukkan Anies konsisten sebagai capres oposisi lah katanya, ya, capres yang antitesa terhadap pemerintahan sekarang. Dan itu juga ditunjukkan juga misalnya ketika Mas Anies menanyakan ke Mas Ganjar, ya, juga menyinggung juga terkait dengan peristiwa KM 50 misalnya, kemudian Kanjuruhan, ya. Nah, KM 50 ini kan peristiwa yang terjadi akibat demonstrasi, ya, dari kelompok Islam tertentu, gitu ya, yang akhirnya menimbulkan peristiwa KM 50 tadi, penembakan, ya, yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya tidak lepas dari kepentingan elektoral juga. Nah, Anies ingin membidik pemilih Islam, ya, yang selama ini mendukung dia di DKI Jakarta, gitu ya. Nah, dalam Pilpres ini dia juga melihat kelompok itu sebagai sebuah ceruk pemilih yang potensial, gitu, sehingga dia mengangkat isu tadi itu, ya, untuk menimbulkan rasa simpati dan empati dari kelompok Islam, gitu ya, pemilih itu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu cukup menarik di sesi-sesi terakhir tadi yang tanya jawab tadi itu. Baik. Mungkin Mas. Baik, saya ingin ke Mas Ismail. Ya? Kalau Mas Ismail, bagaimana tadi Anda menyaksikan debat pertama Capres? Apakah sesuai ekspektasi? Apakah Anda puas dengan ide, gagasan, dan jawaban dari para Capres? Ya, saya kira dari 5 atau 6 topik yang didiskusikan semuanya tercover, ya. Sekalipun dengan level kedalaman elaborasi berbeda-beda. Tetapi secara umum kesan saya memang panggung hari ini, kalau boleh saya katakan, lebih dikuasai oleh Ganjar Pranowo, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Pak Anies dan Pak Prabowo memang punya hubungan emosional yang berbeda, gitu ya. Karena itu khususnya ketika sesi dialog, gitu ya, antar sesama kandidat, tampak sekali masing-masing punya kecanggungan atau juga keraguan dan seterusnya. Berbeda dengan Pak Ganjar yang sangat rileks, ya, kelihatan sangat rileks karena tidak punya hubungan emosional dengan
Pak Prabowo atau juga dengan Pak Anies gitu ya. Jadi kesan panggung kira-kira semacam itulah. Tetapi kalau dari sisi dari sisi substansi ya, memang Pak Anies ya paling mudah ya mengemas narasi-narasi perubahan, narasi perlawanan terhadap rezim yang berkuasa yang dalam kontestasi ini direpresentasikan oleh Pak Prabowo dan Gibran. Nah, oleh karena itu ya narasi Pak Anies jauh lebih mudah ditangkap misalnya dibanding dengan Pak Prabowo yang abstrak dan juga cenderung defensif gitu ya, karena hampir banyak pertanyaan sebenarnya, misalnya di sesi pertama aja Pak Prabowo langsung ke bagian pertanyaan soal hak asasi manusia. Ini sebenarnya satu isu yang sangat dihindari sebenarnya kan untuk diperdebatkan, dan sekaligus saya ingin katakan juga bahwa isu HAM ini bukan isu 5 tahunan ya, karena setiap tahun misalnya kami selalu mengingatkan ini setiap 10 Desember, setiap hari Kamis juga korban-korban pelanggaran HAM itu sudah 600 kali melakukan aksi. Jadi sebenarnya bukan isu tahunan, tapi mungkin isu tahunan dikaitkan dengan Pak Prabowo gitu ya Mas Karyono. Jadi kenapa ini akan terus menjadi isu? Karena ini tugas bangsa yang memang harus diselesaikan. Karena itu ketika Pak Ganjar bertanya, saya kira itu pertanyaan yang relevan dan terus akan terjadi sekalipun Pak Prabowo nggak mencalonkan. Karena mandat penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu itu melekat kepada presiden siapapun yang akan menjabat itu. Jadi memang panggungnya ya Pak Prabowo agak lebih defensif ya, Pak Anies yang ya dengan kemahiran orasinya cukup retorikanya cukup clear ya, menyampaikan dan memunculkan istilah-istilah yang mudah dipahami oleh orang kebanyakan. Kita tahan dulu Mas Ismail karena kita harus menuju ke gedung KPU RI untuk bergabung dengan rekan kami Silka Suarizona. Silka, bagaimana suasana di sana?